Pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai 4 miliar rupiah, menggegerkan publik. Lalu bagaimana kondisi dalam rutan yang diklaim sangat ketat tetapi bisa ditemukan pungli? Berikut penelusuran eksklusif reporter TV One Zinedine Duhan dan juru kamera Taufik Muharfan dari dalam rutan KPK. Tampak keluar rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dijaga ketat dengan aturan yang ditempel pada rutan KPK. Pemirsa, menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir di mana adanya pungli di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada hari ini saya berkesempatan langsung untuk hadir dan melakukan kunjungan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya juga saya tidak sendiri, saya di sini juga nanti akan ditemani dengan Pak Cahya Hardianto selaku Sekjen dari KPK. Pak, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya untuk hadir ke sini. Siang, Pak. Pak, dapat dijelaskan sebetulnya ini karena kita masih ada di luar, ini seperti apa SOP untuk masuk ke dalam rutan? Ya, pertama-tama kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ini cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur di KPK. Ini kalau orang mau berkunjung ke dalam rutan ini bisa dilihat di situ. Pertama-tama ada loket pendaftaran, kemudian nanti setelah didaftarkan mendapatkan kartu, kemudian nanti ada ruang tunggu, ada pemeriksaan barang, ada portir, kemudian pemeriksaan badan juga diperiksa, ada ruang kunjungan, ruang tunggu, kemudian ada loket pendaftaran dan seterusnya. Baru nanti selanjutnya bisa nanti dengan Pak Agung di sini, saya didampingi oleh Pak Yo, Karo Umum, karena di KPK ini dititipkan di bawah Kepala Biro Umum. Di bawahnya itu ada keamanan, bagian keamanan, barulah rutan. Dan ini kita koordinasi dalam penyelenggaraannya ini dengan Kedeputian Penindakan. Dan tentu di bawah pengampu dari Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya silakan nanti kalau ingin lebih detail lagi akan dibantu oleh Pak Agung dan juga Jubir KPK Pak Ali. Terdapat area steril dan tidak sembarang barang bisa dibawa ke dalam. Saya harus menunjukkan seluruh barang bawaan. Benda-benda yang saya bawa dideteksi ke dalam alat keamanan X-ray. Saat masuk pintu pos 1 dan pos 2, saya dikawal petugas. Saya sudah memasuki ini di depan pintu 1 pos 2U. Ini tadi sebelumnya juga saya sudah melaksanakan pemeriksaan X-ray untuk barang-barang yang dibawa karena memang cukup ketat yang nantinya akan saya jelaskan di dalam. Dan untuk masuk kita memang harus mengetok pintu sendiri seperti ini, pemirsa. Kami dari media, dari TV One sudah bersama Humas dan sudah izin kepala dari TV One. Ya, ini kita masuk ke dalam melalui sebuah pintu yang cukup kecil karena memang cukup ketat juga untuk masuk ke dalam. Baik, ini kita mengisi data lagi ya, Pak ya? Ya, Pak. Oke, baik. Selain mengisi daftar pengunjung, saya pun harus mengganti sepatu dengan sandal yang sudah tersedia dalam loker rutan KPK. Barang bawaan dalam kantong juga dititipkan. Sebelum masuk ke ruang tatap muka antara tahanan dan pengunjung, saya harus menggunakan ID card foto tahanan yang akan dikunjungi. Siapa itu, ada fotonya? Ruangan tatap muka dijaga petugas serta terdapat sekat bak bui. Tempat saya berdiri sekarang ini merupakan titik terakhir di mana para pengunjung, baik keluarga maupun tim penasihat hukum untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan tahanan di rutan KPK. Memang dapat Anda lihat di sini, pemirsa, tersedia beberapa kursi-kursi ini yang dari bahan besi karena juga memang
cukup banyak biasanya yang berkunjung ke sini dan dibatasi juga. Ini untuk satu kali pengunjungan baik keluarga maupun penasihat hukum ini dibatasi hanya 3 orang untuk batas waktu selama 2 jam. Dan juga pemirsa dapat dilihat di sini saya sudah mengenakan semacam ID card di mana ini juga nanti akan disesuaikan bagi masing-masing pengunjung. Nanti jika misalnya yang ingin saya kunjungi adalah tahanan A, maka yang akan tertulis di dalam ID ini merupakan foto dan juga nama dari tahanan A. Selain itu juga memang selain kursi-kursi yang terdapat di sini untuk tatapan langsung, ada juga 2 komputer atau 2 laptop di sini yang tersedia jika nantinya para pengunjung yang akan mengunjungi tahanan ini tidak dapat datang secara langsung, maka harus melakukan kunjungan secara online. Dan di sini juga sudah difasilitasi oleh pihak rutan KPK. Adapun untuk pengamanan di sini akan dilaksanakan secara double. Di luar kita tadi sudah melihat adanya petugas yang berjaga dan moving secara terus-menerus. Lalu juga memang ada CCTV yang terpasang di pojok ruangan dan dipantau dari salah satu ruangan di kantor KPK. Tentunya juga pengamanan ini berfungsi untuk terus memastikan apa yang ada di dalam kunjungan ini tidak terjadi sesuatu yang melenceng dari peraturan. Dan selanjutnya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam, bukan hanya sekedar di titik terakhir tempat pengunjung, namun kita akan melihat di dalam seperti apa sebetulnya rutan KPK dan apa sebetulnya fasilitas yang ada di dalamnya. Di dalam area rutan juga terdapat tempat olahraga dan poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan tahanan. Pemirsa, sebelumnya juga Gubernur Papua Nonaktif ini sempat mengeluhkan mengenai fasilitas kesehatan dan juga olahraga yang berada di rutan KPK. Namun ini sepemantauan kami memang di rutan KPK ini tersedia area olahraga yang kurang lebih ini cukup luas dan cukup terbuka sehingga terdapat udara segar, dan juga terdapat 2 sepeda statis ini yang dapat digunakan oleh para tahanan untuk berolahraga tentunya dengan jadwal khusus. Tadi kami sempat bertanya juga sekitar jam 6 hingga setengah 8 juga dengan pengawasan yang cukup ketat, baik diawasi secara langsung maupun juga dengan CCTV yang terpantau ada di kurang lebih 4 hingga 5 titik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba jalan ke dalam karena ada satu ruangan terakhir yang masih dapat kami masuki. Ini juga terdapat fasilitas kesehatan pemirsa berupa klinik yang dapat kita lihat. Mari ikuti saya. Ya pemirsa, ini merupakan ruang terakhir yang dapat kami kunjungi di sini, dan di dalam ruangan ini juga terdapat memang ini beberapa barang atau beberapa seperti baju, ada juga piring, alat makan nanti yang akan diberikan kepada para tahanan sebelum nantinya akan menjalani masa tahanan. Artinya ini adalah ruangan juga yang akan dimasuki, salah satu yang pertama kali dimasuki oleh para tahanan sebelum nantinya akan masuk ke dalam sel. Nah, untuk menanyakan lebih lanjut nih, kita akan berbincang lagi bersama Mas Agung. Mas, ini seperti apa nih atau apa aja nih yang ada di ruangan ini sebetulnya? Ya, jadi yang ada di sini ini adalah fasilitas ya yang diberikan oleh rutan KPK kepada tahanan baru. Jadi setiap tahanan baru akan mendapatkan ini semuanya. Untuk saya sampaikan terlebih dahulu, untuk kondisi ada di dalam, yaitu ada 2 blok tahanan. Yang pertama blok pria, kemudian yang kedua blok wanita. Yaitu juga di dalam blok itu masing-masing blok terdapat kamar hunian. Itu ada, untuk prianya ada 6 kamar hunian dan 3 kamar isolasi. Kemudian untuk wanitanya ada 2 kamar hunian dan 2 kamar isolasi. Untuk kapasitasnya untuk yang wanita itu ada 8, ya, untuk yang pria itu ada 25. Saya melihat ada ruang klinik. Nah, ini bisa dijelaskan sebetulnya penggunaan ruang klinik ini untuk para tahanan seperti apa? Apakah setiap sakit tahanan bisa langsung masuk ke ruang klinik ataukah memang ada prosedur khususnya untuk masuk ke sini? Ya, baik, ini ruang poliklinik rutan ya. Itu ada layanan kesehatan berarti kan di rutan ini. Ya, itu ada dua layanan kesehatan yang bisa kami berikan. Yang pertama yang terjadwal dan yang kedua insidentil. Yang terjadwal, tahanan bisa melakukan pendaftaran melalui petugas jatah di pagi hari. Jadi apabila sudah ada rasa kurang enak badan, bisa mendaftarkan. Nanti petugas kami akan membuat email. Di sini jadi ada by email ya Mas ya, beremail kepada poliklinik KPK di depan. Kemudian nanti dokter akan turun
untuk melakukan pemeriksaan di sini. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Nah pemirsa, itu dia memang ini menjadi titik terakhir di mana kami dapat mengabarkan kepada Anda mengenai apa saja yang berada di dalam rutan KPK. Dari mulai tadi di depan kita sudah melakukan registrasi, lalu melakukan pengecekan barang melalui X-ray, di mana juga tidak dapat membawa barang yang terbuat dari logam untuk masuk, lalu di dalamnya kita harus mengetok pintu, lanjut lagi dengan kita menyimpan seluruh barang yang kita bawa, mengganti sepatu menjadi sendal khusus yang telah disediakan oleh KPK dengan pengamanan yang berlapis seperti ini. Lalu bagaimana dapat terjadinya pungli yang dikabarkan atau ramai diperbincangkan oleh masyarakat dalam beberapa terakhir? Nah, saya akan bertanya langsung setelah ini kepada juru bicara KPK, Bapak Ali Fikri. Pemirsa, tadi saya sudah memasuki ruangan demi ruangan di rutan KPK, dimulai dari depan pengecekan yang cukup ketat dan berlapis-lapis, pengawasan yang juga berlapis-lapis dengan adanya pengawasan langsung oleh petugas dan juga pengawasan oleh kamera CCTV yang berada di beberapa titik. Namun, kenapa ini masih bisa terjadi ditemukannya oleh tim pengawas dari KPK dengan adanya dugaan pungli di rutan KPK ini seperti apa, Pak Ali Fikri? Jadi setelah Dewan Pengawas KPK kemudian menemukan ya ada dugaan kecurangan ya, fraud, pungli ataupun apapun bentuknya itu, sebagaimana yang juga kami sampaikan bahwa ini adalah temuan dari internal KPK sendiri yang kemudian ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah dilakukan? Ada 5 hal yang sudah dilakukan oleh KPK saat ini. Yang pertama, dari sisi dugaan pidananya, kami sudah melakukan proses penyelidikan. Saat ini masih berproses. Tentu pengumpulan bahan keterangan kami sedang lakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi etik, Dewan Pengawas KPK juga melakukan pemeriksaan. Nanti dari sisi etik sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang ketiga, dari disiplin pegawainya, Inspektorat KPK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak ya yang diduga begitu ya terkait dengan peristiwa ini. Berikutnya yang keempat, KPK juga sudah membebas tugaskan gitu ya terhadap beberapa oknum pegawai rutan KPK yang diduga terlibat tentunya. Dan kemudian yang kelima, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Pak Ali, untuk penjelasannya, berarti memang oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus pungli atau suap atau maupun gratifikasi apapun penyebutannya ini sudah dibebas tugaskan dahulu untuk nantinya akan dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk sementara itu pemirsa, dari Jakarta, Zinedine Duhan, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan.